Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukurillah, pada subuh yang cerah ini Allah Subhanahu wa taala telah memberikan banyak nikmat kepada kita. Di antara nikmat itu kita bisa hadir di masjid ini melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, dilanjutkan dengan mengikuti kajian. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan pada kita semuanya. Mari kita mulai kajian kita bersama-sama membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Sadaqallahul adzim. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan kajian tafsir surah Al-Baqarah. Kita sudah sampai ayat yang ke-39. Pagi ini kita akan mentadabburi Al-Baqarah ayat 40 sampai 43 insyaallah. Sebelumnya mari kita baca bersama-sama. Mudah-mudahan setiap ayat yang kita baca mendatangkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat 40 sampai 43. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Bani Israil azkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa awfu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih wa la tashtaru bi ayati thamanan qalilan wa iyaya fattaqun wa la talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Shadaqallahul azim. Al-Baqarah ayat 40 ini masih berbicara tentang kisah Bani Israel. Bani Israel sebagaimana yang dijelaskan pada pertemuan yang lalu, bahwa disebut Israel itu adalah nama lain dari Nabi Yakub alaihi salam. Nah, kemudian disebut Bani Israel berarti keturunan Nabi Yakub alaihi salam. Yang kemudian ya, dari situ diingatkan kembali mereka tentang hakikat iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecenderungannya Bani Israel itu kecenderungannya adalah orang-orang yang melupakan kebaikan-kebaikan orang lain. Kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa taala dan kebaikan para nabi dan rasul. Karena banyak sekali para nabi dan rasul yang diutus kepada Bani Israel.
lalu kemudian mereka melupakannya. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, ya Bani Israil, wahai Bani Israel. Dikatakan Isra itu dalam bahasa Ibrani, Isra itu artinya abdun. Jadi kata Isra ini abdun, hamba. Il itu adalah Allah. Dikatakan Israil, Abdullah. Namanya kalau dalam bahasa Arab Abdullah, hamba Allah. Kayak gitu. Itu bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani itu Israil itu adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Nah, dikatakan ya Bani Israil, wahai Bani Israil, uzkuru, ingatlah. Nah, ingat kata Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu diingat apa? Ni'mati allati an'amtu alaikum. Ingatlah oleh kalian nikmat-nikmat yang telah aku berikan kepada kalian. Yang kedua, yang diminta diingat, yang minta untuk dilakukan pada Bani Israel oleh Allah ada dua nih dalam ayat ini. Satu, uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Diminta untuk mengingat ya, nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada mereka. Nah, apa di antara nikmat-nikmat itu? Nikmat yang paling utama itu adalah mereka adalah lingkungan awalnya itu berasal dari keturunan Nabi. Gitu. Berasal dari keturunan Nabi. Yang kedua, dalam ayat yang lain nanti Allah Subhanahu wa taala sampaikan wa inni faddaltukum 'alal 'alamin, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan kepada Bani Israel itu melebihi dari ya kelebihan-kelebihan yang Allah berikan dari kepada hamba-hambanya yang lain. Nah, di antara kelebihan itu adalah kecerdasan. Ya, Bani Israel ini diberikan kelebihan kecerdasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kecerdasannya tidak digunakan untuk menambah imannya kepada Allah, tapi digunakan semakin bermaksiat, semakin menentang Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti dalam surah Al-Baqarah juga lanjutan itu akan disampaikan cerita Bani Israel yang diperintahkan ya, oleh Allah Subhanahu wa taala an tazbahu baqarah, untuk menyembelih sapi betina. Tapi dengan kecerdasannya dia kemudian banyak bertanya. Ya, sapi yang mana, warna apa, tua atau muda gitu. Tujuannya itu sebenarnya tidak mau melaksanakan. Nah, nikmat yang kedua atau nikmat berikutnya yang telah Allah berikan kepada mereka itu adalah ya lingkungan mereka itu adalah sebenarnya lingkungan orang-orang yang baik. Nah, tetapi mereka kecenderungannya lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat berikutnya adalah nikmat hidup, di mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kehidupan pada mereka. Jadi Allah telah telah memberikan kehidupan pada mereka. Tapi mereka hidupnya itu tidak dihitung. Hidupnya itu tidak difikirkan, tidak direnungi bahwa dia hidup ini oleh siapa gitu. Siapa yang menghidupkannya? Siapa yang ya masih memberikan nikmat bernapas pada mereka ini? Tidak dihitung. Semakin mereka menyimpang dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kecenderungan mereka yang pertama, maka diminta ingat-ingat kembali. Begitu juga pelajaran bagi kita semuanya. Semakin banyak kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, nikmat hidup ya kan untuk diri kita. Ya, nikmat bisa berjalan, nikmat bisa bernapas dengan lega.
Mungkin di luar sana ada sebagian orang yang tak bisa bernapas secara normal, harus dibantu dengan alat bantu oksigen. Itu nikmat luar biasa tuh. Di luar sana itu tak bisa napas, harus cari oksigen dulu. Belum lagi nikmat melihat, ya. Belum lagi nikmat berpikir. Pikiran kita ini masih lancar gitu berpikir. Nah, dari anggota tubuh kita, kalau kita renungi, ini adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan biasanya semakin Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat secara sempurna, maka nanti lama-lama Allah akan cabut. Dikit-dikit nikmat itu dicabut kembali. Karena sudah sempurna pemberian Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya apa? Ya, pandangan mata, kalau yang sebelumnya terang benderang sudah mulai agak rabun. Makanan ya, dulu tak ada pantangan. Nah, sekarang sudah mulai ada pantangan terus gitu. Ya, sedikit demi sedikit. Ya. Yang enak-enak ya. Kalau masih belum ada pantangan, alhamdulillah gitu. Ada yang pantangan itu hanya nasi putih, makan boleh nasi putih saja. Yang lain tak bisa. Atau nasi merah. Nah, ini luar biasa. Begitu juga nikmat berjalan. Ini luar biasa nikmat berjalan. Nah, dan biasanya Allah ingatkan kembali. Terkadang apa? Sakit lutut. Ya kan? Sakit pinggang itu udah susah nih kita jalan. Nah, artinya sebenarnya itu adalah alarm sebenarnya. Adalah alarm bagi kita, ya. Jangan sampai kita semakin udah dikasih alarm, nah, tidak ngeh ya bahwa itu adalah alarm dari Allah Subhanahu wa taala. Semakin orang itu nanti udah sempurna dicabut pelan-pelan terus gitu. Nikmatnya. Nah, ini nikmat hidup, nikmat belum lagi nikmat berkeluarga, nikmat ya, bermasyarakat, terus gitu. Ini adalah nikmat-nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala yang mesti apa? Disyukuri. Kalau orang itu bersyukur, maka semakin otomatis dia tahu siapa yang memberikan kehidupan. Ya kan? Maka semakin dekat dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, namun kalau tidak tahu siapa yang memberikan kesehatan, itu ya. Berulang kali senantiasa kita sampaikan bahwa semakin banyak orang pengen sehat, tapi lupa kepada zat yang memberikan kesehatan pada mereka. Lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Banyak yang selalu dikejar, biasanya bagaimana protek kesehatan. Nah, kan itu ya, mencari proteksi kesehatan. Nah, itu bagus juga gitu. Tetapi kalau hanya itu yang dicari, tapi lupa kepada zat yang memberikan kesehatan pada dia. Kalau seandainya Allah sedikit saja, ya, syaraf yang ada di otak ini, yang kemudian apa? Terganggu satu saja dari ya, jutaan syaraf yang ada di kepala kita, sedikit saja, satu saja terganggu, maka otomatis terganggu semuanya. Makan biasanya tidak terasa. Ya. Mungkin pernah merasakan sakit ya, tidak bisa merasakan rasa. Rasanya kalau tidak tawar, asin gitu. Nah, ini sedikit saja yang terganggu syaraf itu sudah berubah. Nah, apalagi banyak syaraf. Ini artinya apa? Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang harus ya kita syukuri. Nah, ternyata Bani Israil ini tidak banyak bersyukur. Nah, tidak banyak bersyukur ya. Semakin lama, walaupun lingkungannya adalah para nabi, ya, yang mendakwahi mereka itu adalah para nabi dan rasul, tetapi didustakan oleh mereka. Begitu juga dengan diingatkan oleh para nabi dan rasul tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada mereka,
ternyata mereka tidak mau ya mensyukuri nikmat-nikmat tersebut. Nah, perintah yang kedua, wa aufu bi ahdi, dan penuhilah janjimu kepada ya bi ahdi, dengan janji ya, janji kepadaku. Ufi bi ahdikum, maka aku akan ya memenuhi janjiku pada kalian. Wa iyaya farhabun, dan hanya kepadakulah ya kalian harus takut. Nah, di sini Bani Israel diminta yang kedua agar menunaikan janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah ayyura'iya wa yahfaz ya, al-ahad. Dia menjaga janji yang telah disampaikan. Nah, di antara janji-janji kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ketika ya, misal kita seorang muslim ya, sebelumnya ada misalnya non muslim lalu kemudian bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka itu adalah janji. Nah, itu janji setia itu. Janji setia kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Bani Israel ini telah menerima Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhannya dan para nabi dan rasul yang diutus kepada mereka itu sebagai rasulnya, sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ternyata setelah itu mereka melupakan. Begitu juga dengan orang Islam sekarang ini, kan sebagiannya juga begitu. Sudah banyak bersyahadat, berkali-kali bahkan bersyahadat, tetapi melupakan syahadatnya, kan gitu ya. Itu sebenarnya berjanji dia kepada Allah ketika katakan la ilaha illallah. Makna di antara makna asyhadu, saya berjanji bahwa tiada Tuhan kecuali Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan saya berjanji bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nah, banyak setelah itu janjinya lupa. Apakah benar Allah dijadikan Tuhannya di setiap saat dan waktu? Nah, banyak sebagian orang itu menyembah Allah ya hanya di masjid saja. Ya, kalau di masjid menyembah Allah, di luar masjid tak ada Allah. Ya, di dalam masjid ada Allah dan Rasulnya, ajarannya. Di luar masjid tidak ada. Ini juga bagian dari pelanggaran terhadap janji. Ya, janji-janji yang telah ya diucapkan. Nah, diingatkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau begitu maka Allah akan menunaikan. Kalau dia menunaikan janjinya, ya, maka dia melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Maka Allah akan menunaikan janji Allah. Apa itu? Surga Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, ya, kalau dia tidak menunaikan janji-janjinya, apa yang terjadi? Maka dia akan ditunaikan juga janji Allah, masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Nah, janji yang lainnya diantaranya itu adalah al-yamin, sumpah. Jadi ketika ada seorang itu bersumpah, pada hakikatnya dia telah berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sembarangan ketika ya bersumpah. Demi Allah, nah misalnya dia bersumpah, dia telah berjanji kepada Allah, bukan kepada manusia. Sama seperti nanti ya perjanjian kita ketika melakukan akad nikah. Akad nikah itu janji ini dengan siapa? Sebenarnya itu. Nah, bukan dengan manusia, tetapi dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu perjanjian itu. Nah, terbentuk janji itu al-yamin tadi, sumpah. Nah, biasanya orang mudah sekali bersumpah, apalagi biasanya
para pejabat, begitu juga para pedagang, itu juga banyak juga. Demi Allah modal saya sekian. Itu demi Allah ya. Rugi terus kan gitu ya. Demi Allah rugi saya, begitu. Mudah sekali. Nah ini sama seperti dia sebenarnya nih berjanji kepada Allah. Berikutnya adalah sebagaimana dia berwasiat. Wasiat juga sama. Ini adalah bagian dari janji. Nah, seorang kalau saya nanti misalnya ya sudah tiada, maka tanah ini untuk akan saya wasiatkan ini untuk gitu. Untuk pesantren, untuk lembaga pendidikan. Nah, biasanya begitu, udah ada wasiat tuh. Nah, itu sebenarnya ketika dia berwasiat telah ya berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ya bagian dari ya janji kepada Allah itu adalah wakaf, itu juga adalah bagian dari janji kepada Allah. Termasuk di dalamnya adalah nazar. Nazar itu apa? Nah, janji juga. Ya, saya tahun depan akan berkurban. Nah, gitu. Jadi janji. Saya tahun depan, saya bernazar tahun depan akan berkurban. Nah, itu udah janji. Tahun depan saya akan keliling Kalimantan Barat jalan kaki, saya bernazar. Wah, misalnya begitu. Janji kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang kemudian ya perlu diingatkan kembali. Dan mereka ini Bani Israil ini mudah mengucapkan sesuatu janji-janji gitu ya. Nah, dalam Islam itu disebutkan ya ayatul munafiki salasun, tanda kemunafikan itu ada 3. Idza haddasa kadzaba. Kalau dia berbicara dia berbohong. Wa idza wa'ada akhlafa. Kalau dia ya, berjanji dia ingkar. Wa idza tumina khana. Kalau diberikan amanah dia khianat. Nah, ini adalah bagian dari kemunafikan. Ya. Nah, maka Bani Israil diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar menunaikan janji. Janji apa? Dari sisi iman, janji keimanannya gitu. Diingatkan kembali. Janji imannya, kemudian janji ibadahnya, kemudian janji ya muamalah sosialnya gitu. Ya, jadi janji-janji yang dilakukan itu yang kalau kita sendiri sebenarnya kita telah banyak berjanji kepada Allah. Mulai dari syahadat kita kan itu ya. Itu juga janji kepada Allah. Kemudian juga ya termasuk di dalamnya ya ketika kita mengatakan raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula, itu juga janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tetapi banyak orang kadang lupa dengan janjinya. Yang sudah mulai lupa, diingatkan kembali. Maka disyariatkan untuk saling wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Saling mengingatkan, berikan peringatan. Wa ahdullah, janji Allah itu adalah yang paling utama perintah Allah Subhanahu wa taala. Awamiruhu wa nawahihi, yaitu perintah-perintah Allah dan larangan-larangan Allah. Otomatis tuh. Artinya ajaran syariat yang Allah turunkan kepada kita semua ya, ini adalah janji Allah Subhanahu wa taala yang mesti kita ya penuhi. Wal wafa biha yata'atta bi ittiba'i ma amara bihi. Nah, menunaikan janji itu adalah dengan melaksanakan perintah Allah,
menjauhi larangan Allah. Melaksanakan perintah Allah sesuai dengan kemampuan kita, sedangkan meninggalkan larangan Allah dan Rasulnya itu harus totalitas. Ya. Idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum bihi wa idza nahaitukum an syai'in fantahu. Jadi kalau aku perintahkan, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka laksanakan sesuai dengan kemampuan. Fattaqullaha mastata'tum. Tapi kalau larangan wajib ditinggalkan secara totalitas. Tak boleh sesuai kemampuan. Ini banyak orang kebalikannya. Kebalikan. Ya waktu orang berjudi biasanya semalam suntuk berjudi misalnya. Itu jelas ya. Sepakat semuanya keharamannya kan gitu kan. Lalu kemudian dia saya akan meninggalkannya tapi sesuai kemampuan saya. Sementara ini saya tidak bisa meninggalkan secara ya full. Maka saya akan ya paling tidak 2 jam lah dalam semalam. Dan sebelumnya minum 10 botol. Saya akan meninggalkannya pelan-pelan. Ya, kurangi sebotol loh jadi 9. Misalnya. Nah itu tak bisa. Jadi kalau udah larangan tuh totalitas. Nah sedangkan kalau terkait dengan perintah, nah itu sesuai kemampuan. Sholat berdiri, sholat 5 waktu berdiri. Tak bisa sakit pinggang, duduk. Tidak bisa ruku, cukup begini saja. Kan begitu kan? Sesuai kemampuan. Tak bisa berdiri ya duduk, tak bisa duduk berbaring. Jadi harus dilaksanakan tetapi sesuai kemampuan. Tapi kalau larangan itu harus ditinggalkan. Ya, ditinggalkan secara totalitas. Ini banyak orang kebalik ya. Perintahnya malah ditinggalkan secara total. Nah, larangannya sesuai kemampuan. Tak bisa. Nah, maka yang dituntut kepada Bani Israel agar menunaikan janji-janjinya, yaitu melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Tapi mereka kemudian meninggalkan. Kalau Bani Israel apa itu? Melaksanakan perintah-perintah yang ada dalam kitab Taurat. Gitu. Tapi kemudian mereka tidak melakukan. Nah, pada saat itu seharusnya ketika datang Nabi Muhammad SAW diutus menjadi Nabi dan Rasul, seharusnya Bani Israel itu, keturunan Bani Israel itu beriman kepada Rasulullah SAW. Karena perintahnya itu ya dalam kitab ya Taurat, Injil itu sudah ada. Ya, akan ada nabi terakhir yang wajib diikuti. Ismuhu Ahmad, namanya Ahmad. Nah, summa amarahum subhanahu wa ta'ala yaj'alu khawfahum min khaliqihim wahdah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan agar takutnya mereka itu hanya kepada Allah saja. Wa iyaya farhabun. Hanya kepadaku kata Allah Subhanahu wa taala. Khafuni wa la takhafu siwaya. Takutlah hanya kepadaku, jangan takut kepada selainku. Wal takun qulubukum amiratan bi khasyati wahdi fa inna dzalika yu'inukum ala taati. Kalau kita dah takut kepada Allah, maka kita otomatis akan ya taat kepada Allah, akan jauh dari maksiat. Nah itu. Prinsipnya itu adalah ya taat kepada Allah dan Rasulnya. Kalau dah taat itu, orang taat itu dia sulit untuk ya mentaati selainnya. Kalau orang itu sudah taat kepada makhluk, itu sulit untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang ini perlu ini juga ini.
Banyak misalnya sekarang berapa tempat-tempat pekerjaan yang itu misalnya menerima lowongan pekerjaan. Nah, biasanya gitu ya. Ada loker. Ya, kemudian di situ di antara awalnya dia ada banyak yang mendaftar, para ya perempuan, wanita muslimah melamar kerja. Kemudian sudah masuk wawancara, ketika wawancara nanti gajinya sekian-sekian, tapi syaratnya di sini harus pakai pakaian yang mini gitu ya. Ya, yang minimalis, pakaian minimalis. Harus buka jilbab, berpakaian ya di atas lutut. Nah, itu kan. Harus begini. Kalau tidak maka tidak bisa. Nah, biasanya apa? Nah, diikuti biasanya. Nah, gara-gara itu tadi. Ya kan? Bisa jadi karena faktor itu, ya faktor dunia, bisa juga karena faktor apa? Takut. Kalau tidak diterima takut dimarah. Dimarah siapa? Bisa jadi dimarah orang tua kan? Atau ya pimpinan. Nah, bahkan ada terkadang yang parah itu pimpinan. Dengan apa? Ya. Jam sholat tak boleh istirahat. Tak boleh sholat. Itu banyak terjadi. Itu kalau dia muslim berbahaya itu. Ya, kalau muslim berbahaya. Artinya berapa banyak orang tak sholat gara-gara dia kan? Nah orang biasanya apa? Takut. Ya, lebih takut pada manusia daripada kepada Allah. Ya. Lebih takut pada pejabat daripada takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Biasanya gitu ya. Ya, seharusnya ada jam waktu sholat ini sebenarnya kalau udah ini ya harus sholat, gitu kan seharusnya begitu ya. Tapi terkadang enggak. Nah, ini kalau kita implementasikan biasanya ketika ada azan atau qomat ya, mau qomat ya Allahu Akbar. Kemudian ada HP berdering. Nah, kira-kira mana yang dilakukan? Nyambut HP dulu. Ini orang penting nih. Atau kita sholat. Ini banyak biasanya orang pas mau sholat, Allah, HP-nya bunyi. Tak jadi. Malah nelpon gitu. Jadi didahulukan ini siapa gitu. Yang seharusnya apa? Yang didahulukan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kan gitu ya. Jadi maka yang bagus itu ketika biasanya banyak janjian dan seterusnya, sampaikan saja. Saya kalau biasa waktu sholat jangan ditelepon, jangan dihubungi. Nah, akan lebih bagus begitu. Jadi memang sudah dari awal tuh kalau ngubungi saya nanti ya kira-kira jam 12:30 atau jam 1 setelah selesai sholat. Nah maka otomatis dia akan paham gitu. Orang lain akan paham. Nah, itu ada solusinya insya Allah. Tapi banyak orang terkadang ini harus diangkat kalau enggak nanti bisa batal perjanjian nih kan. Nah, padahal kita kan mau sholat. Yang lebih parah lagi di dalam sholat. Di dalam sholat ada HP pas ini dibuka HP yang begini kan. Wah, Pak Direktur nih yang nelpon kan. Akhirnya membatalkan sholatnya. Ya gimana Pak, lagi sholat nih. Nah ini kondisi-kondisinya. Nah maka ya Bani Israil ini diingatkan agar hanya takut kepada Allah. Ya, jangan takut pada selain Allah. Nah, dalam masalah apa? Dalam masalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam masalah menjalankan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ayat berikutnya, ayat 41, wa aminu bima anzaltu. Maka perintahnya berimanlah bima anzaltu musaddiqal lima ma'akum. Nah, setelah Allah perintahkan Bani Israel
Ayyufu bi ahdihi umuman, agar menunaikan janji-janjinya, atba adzalika bi amrihim bi ayyufu bi amrin khas wa huwal Qur'anul Karim. Nah, setelah Allah perintahkan, Allah ingatkan Bani Israil itu, setelah itu baru Allah perintahkan aminu bima anzaltu. Ya, berimanlah kalian terhadap Al-Qur'anul Karim. Ya, bima anzaltu yang telah aku turunkan, yaitu apa? Al-Qur'anul Karim. Ya, dikatakan anzaltu ini supaya apa? Musaddiqon. Jadi musaddiqon lima ma'akum. Jadi Al-Quran ini fungsinya adalah pembenar. Membenarkan apa yang ada dalam kitab-kitab kalian itu. Taurat dan Injil. Jadi fungsi dari ya Al-Quran itu adalah musaddiq. Ya, musaddiqon, jadi pembenar. Jadi sebenarnya bukan menyalahi. Nah, ketika ada yang menyimpang dari itu berarti telah mengalami distorsi. Ya, perubahan-perubahan. Wal murad mahum at-Taurah, ya kitab Taurat. Wal makna aminu ya bani Israil, aminu berimanlah wahai bani Israil bil kitabil munazzal, dengan Al-Qur'an yang telah diturunkan kepada Rasulullah SAW, al-musaddiq li kitabikum at-Taurah, sebagai pembenar kitab Taurat, ya kitab suci kalian. Nah, ternyata mereka tidak mau beriman. Nah, maka kemudian Allah katakan wala takunu awwala kafirin bih. Jangan kalian menjadi orang yang pertama kali kafir terhadap ya kitab suci kalian. Terhadap Al-Qur'anul Karim. Ternyata memang mereka adalah orang yang pertama kali ingkar. Sebenarnya bukan karena tidak tahu Nabi Muhammad SAW itu adalah Nabi terakhir. Mereka tahu. Nanti dalam di juz 2 itu disebutkan, di dalam Al-Masih Al-Baqarah juga, ya, bahwa Ahlul Kitab itu, ya, Bani Israel itu sebenarnya mereka ini mengenal Islam, mengenal Nabi Muhammad sama seperti mereka mengenal anak mereka sendiri. Saking apa? Saking pahamnya. Cuman karena apa? Karena ada ghil dalam hati mereka. Dengki, kedengkian. Karena tadi yang pekan yang lalu kita jelaskan bahwa keturunannya itu yang ditunggu-tunggu dari keturunan ya Pak? Ishak. Nah, tapi kemudian ini yang muncul nabinya dari Ismail, Ibrahim. Nah, dari situ maka ada kedengkian. Sampai akhirnya mereka menjadi orang yang paling kafir. Ini termasuk gambaran hikmah kepada kita. Kalau sudah ada petunjuk dari Allah, jangan kita termasuk orang yang pertama kali ingkar. Ini banyak orang sekarang itu begitu. Itu luar biasa sekarang. Taujihat, tausiah itu hinakan. Bahkan ada yang berani mengatakan, di mana Tuhanmu? Kan gitu ya. Di mana Tuhanmu itu? Ada enggak Tuhanmu itu? Allah. Ini luar biasa. Maka jangan menjadi orang yang pertama kali menolak. Wala tashtaru bi ayati samanan qalila. Perintah yang keduanya, jangan kalian tashtaru. Tashtaru apa? Syira', membeli. Bi ayati, ayat-ayatku, samanan qalila, dengan harga yang murah. Ya, wa iyaya fattakun, hanya kepadaku kalian bertakwa. Nah, ini disebutkan bahwa wala tashtar isyra' ini artinya banyak di antara mereka yang memperjualbelikan ayatnya. Ya. Jadi bisamanil qalil, dengan ya harga yang qalil itu sedikit. Ya, berarti harga yang murah. Nah, dengan apa? Supaya mendapatkan dunia,
maka dia beli ya akhiratnya. Gitu. Dia beli akhiratnya. Ini dengan apa? Ini banyak min nahwi riyasah, tentang kepemimpinan. Nah, membeli kepemimpinan. Sogok menyogok. Wal mal wal jah, harta, wal jah, kedudukan, wa ma ila dzalika, dan selainnya. Nah, jangan gara-gara masalah dunia iman luntur. Gitu ya. Ini banyak terkadang orang gara-gara Indomie 1 kardus hilang iman itu. Ya. Di suatu tempat ada gara-gara enggak dikasih ya suatu tempat ya di Kalbar ini. Ya, enggak kebagian hewan kurban. Ya. Akhirnya dia murtad kembali. Nah, itu kan luar biasa tuh. Gara-gara enggak dapat ya 1 kantong 1 kilo daging. Ya. Ini baru yang istilahnya yang senilai 1 kilo daging. Belum lagi kalau mau enggak keluar dari Islam setiap bulan, misalnya setiap bulan dijamin berapa? Ya, ratusan juta atau miliaran. Bisa jadi mikir-mikir juga ya. Nah ini diingatkan kepada mereka, ya khususnya umat Islam jangan tergoda juga. Karena biasanya banyak tergoda. Akhirnya apa? Fatwa-fatwa bisa juga itu tergoda. Ini sebenarnya haram nih. Ya, tapi ya ini ya dikit-dikit ini. Jadi begitu fatwanya kan. Ini gara-gara itu. Ya. Nah, ini harus fatwakan begini nih, gitu. Bisa jadi ada gitu. Ya, bisa jadi ada. Nah ini yang perlu benar-benar dipahami oleh umat Islam. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Waalaikumsalam. Ya, silakan Bu, langsung ya. Apakah nazar itu bisa dirubah? Misalnya ada seseorang berjanji kepada keponakan cucunya, nanti saya berikan TV yang lebih besar. Apakah saya sudah Enggak apa-apa, Bu. Iya. Iya, jadi nazar itu kan antara janji dengan nazar tuh beda ya. Jadi kalau insya Allah tahun depan saya akan ganti dengan ini, bukan nazar itu, bukan. Oh, kalau bentuknya nazar, misalnya tidak dilaksanakan nazar itu, dia boleh tidak dilaksanakan. Pertama gini, nazar itu. Ada nazar yang wajib ditinggalkan. Kita udah nazar nih, tapi wajib tak boleh dilaksanakan. Nazarnya nazar maksiat. Itu wajib ditinggalkan. Kalau saya lulus tes CPNS, maka saya akan minum 10 botol. Misalnya. Maka itu maksiat tuh. Nah, maka itu wajib ditinggalkan. Tak boleh dilaksanakan. Tapi kalau yang sifatnya hal yang mubah atau yang ibadah, nah kalau dia kesulitan dan seterusnya, saya kalau dulu CPNS maka saya akan sholat 1000 rakaat 1 malam. Nah, dalam hal ini tidak memungkinkan, maka ada pembatalnya, yaitu dengan berpuasa ya kafaroh namanya selama 3 hari. Nah, berturut-turut. Nah, jadi bisa ya tidak dilaksanakan. Nah, tapi kalau pakai taklik, pakai syarat, kalau saya nanti ada rezeki, saya akan berikan. Nah, tergantung
dapat rezeki. Nah, gitu. Nah, itu bersyarat. Nah, gitu. Itu ya nunggu syaratnya ada maka dia dilaksanakan. Kalau syaratnya belum terpenuhi maka tidak. Ya, ya. Pas dapat rezeki lupa pula kan. Itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi Allah memberikan gambaran bahwa seorang Bani Israel itu harus mengikuti apa yang Allah janjikan, yaitu pendapatan yang didapat oleh Allah, menggunakan perintah Allah. Tapi justru orang Bani Israel bukan malah melaksanakan malah mencari. Yang saya tanyakan Pak, dalam surat Al-Maidah juga ini dipertegas. Oh, ini suatu peringatan. Ini saya bacakan surat Al-Maidah ayat 12. Sesungguhnya Allah telah mengambil perjanjian dari Bani Israel dan kami telah mengangkat 12 orang pemimpin di antara mereka, dan Allah berfirman, aku bersamamu. Sungguh jika aku melaksanakan sholat dan menunaikan zakat serta beriman kepada Rasulullah, dan kamu bantu mereka dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, pasti akan aku hapus kesalahan-kesalahan dan pasti akan aku masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya. Tetapi barang siapa kafir di antaramu, setelah itu maka sebelumnya dia telah sesat dalam jalan yang lurus. Yang saya tanyakan Pak, implementasi dari surat Al-Maidah ini, apakah suatu motivasi atau janji Allah yang disesuaikan dengan surat Al-Baqarah ayat 83. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nanti akan banyak ayat-ayat yang berbicara tentang Bani Israel. Nah, artinya Allah Subhanahu wa taala menginginkan bagi mereka yang tidak beriman kepada Allah, tidak beriman pada Al-Qur'an, agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau udah masuk Islam, jadi janji Allah ini banyak kepada mereka. Kalau udah masuk Islam, maka dosa-dosa masa lalunya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau masuk Islam, maka mereka akan mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat. Kalau udah masuk Islam, Allah akan menghapus segala dosa-dosa, ya, yukaffir anhu sayyi'atihi. Allah akan menghapus dosa. Itu banyak. Allah Subhanahu wa taala menawarkan itu ya, menjanjikan itu, tapi mereka banyak di antara mereka yang tidak beriman. Ya, tidak beriman. Nah, ini yang menjadi masalah mereka begitu. Cerdas tapi tidak beriman. Nah, padahal sudah banyak diingatkan ya dengan berbagai macam ya peringatan. Wallahu a'lam bishawab. Masih ada? Silakan Pak. Oh ya. Kalau dikatakan Zionis, kalau Zionis itu namanya penjajah ya. Ya. Nah ini berbeda. Bani Israel dulu itu, ya itu berbeda dengan Israel. Israel itu nama apa? Ya kalau sekarang ini ngaku diri sebagai negara, ya. Itu yang mengambil negaranya negara Palestina, kan gitu ya. Nah itu tidak termasuk. Ya. Yang ada itu ya bagian dari itu adalah nanti ada keturunan Yahudi. Nah Yahudi yaitu dulu ya kalau dikatakan ini kan ke nasabnya bisa jadi nyambung gitu ya. Kalau Yahudinya. Tapi banyak juga Yahudi masuk Islam tuh banyak.
kan gitu ya. Nah, tapi kalau dikatakan Zionis itu ya penjajah. Nah, dan itu tidak ada hubungan dengan Bani Israel dengan Israel ini. Nah, itu. Ini kan baru nama-nama itu baru belakangan saja. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hilang karena bisa lupa, salah. Jadi untuk mengatasi hal-hal tersebut itu berguna. Misal contoh, yang kita sakit, ya, itu juga akan lebat. Lalu alhamdulillah. Tapi kadang-kadang waktu ingat itu bismillah. Alhamdulillah ini kadang-kadang bisa lupa. Hal-hal yang tidak sadar lalai. Jadi untuk mengatasi hal demikian itu bagaimana supaya sifat-sifat hal seperti ini kalau otomatis kita nikmat itu tidak kita syukuri, ya otomatis kemudian kita sendiri mungkin ada kaitannya dengan syirik atau kafir. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama niat ya puasa kafaroh ya. Jadi kalau pakai bahasa Indonesia saya niat puasa kafaroh nazar besok karena Allah. Itu saya niat puasa ya kafaroh, misalnya bisa kafaroh sumpah atau kafaroh nazar ya karena Allah ya. Itu langsung niat seperti itu. Kemudian yang kedua terkait dengan lupa ya, memang lupa ini kebiasaan manusia. Nah, supaya tidak lupa itu bagaimana? Kita mesti membiasakan diri. Itu yang penting. Jadi makanya dalam Islam itu senantiasa kita supaya tak lupa kepada Allah, setiap aktivitas kita itu ada doanya. Bangun tidur ada doanya, mau tidur ada doanya, mau masuk WC ada doanya, supaya terhubung terus dengan Allah. Keluar rumah ada doanya, dalam kendaraan ada doanya, mau makan ada, habis makan ada doanya, terus gitu. Nah, bahkan mau tidur dengan pasangan itu juga ada doanya. Jadi semuanya itu ada doa. Mau berpakaian ada doa, lepas pakaian ada doa, lihat cermin ada doa. Itu terus gitu. Supaya kalau kita sudah biasa, maka insya Allah otomatis kita ingat terus pada Allah. Yang sulit ini kan semuanya itu ditinggalkan gitu kan. Nah ini perlu pembiasaan. Jadi memang perlu pembiasaan insya Allah. Mudah-mudahan kita senantiasa ingat. Ya Pak, terakhir Pak. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Susah tidur Pak ya? Oh gitu ya. Nah dalam hal ini wallahu a'lam bishawab ya Pak ya. Ini banyak faktor mungkin ya. Jadi banyak faktor. Cuman saya ini tidak bisa menjawab kalau ini karena bukan bidang saya nih kan. Tidak bisa tidurnya ini karena apa? Boleh diperiksa, boleh Pak. Mungkin karena apa ya? Ada penyakit atau apa? Ya. Boleh diperiksa lebih lanjut ya Pak ya. Itu karena apa? Itu karena pikiran atau karena ya mungkin ada penyakit itu yang perlu itu harus diperiksa lebih lanjut Pak. Nah, insya Allah. Nah, itu bisa jadi salah satu penyebab kata beliau nih ya. Nah, tidak ada teman mijit ya. Wallahu a'lam bishawab ya. Ya. Salam.
Salam wabarakatuh. Saya pernah membaca surat dari Injil dari Injil ya. Surat yang fokus dan tidak dimakan ini ciri-ciri khas orang Israel. Soalnya ini juga dijelaskan bahwa orang Israel punya anak-anak keturunannya fokus. Apakah ada kesamaan dari Injil dan tidak dimakan yang jelaskannya fokus? Iya, ya Yakobus Yakub. Iya, itu nama lainnya. Ya, Yakub betul. Yakobus itu, Pak. Nah. Iya. Syukran jazilah. Mari kita akhiri kajian kita bersama-sama baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.